Assalamualaikum. Materi MPLS selanjutnya yaitu tentang bullying. Bullying merupakan segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan dengan sengaja oleh satu orang atau sekelompok orang yang lebih kuat atau berkuasa terhadap orang lain dengan tujuan untuk menyakiti dan dilakukan secara terus-menerus. Kasus bullying yang kerap terjadi dalam dunia pendidikan di Indonesia kian memprihatinkan. Hasil kajian Konsorsium Nasional Pengembangan Sekolah tahun 2014 menyebutkan hampir setiap sekolah di Indonesia ada kasus bullying, meski hanya bullying verbal dan psikologis atau mental. Kasus-kasus senior menggencet junior terus bermunculan. Bullying dapat dikelompokkan ke dalam 6 kategori. Bullying dapat dikelompokkan ke dalam 6 kategori, yaitu 1. Kontak fisik langsung, tindak memukul, mendorong, menggigit, menjambak, menendang, mengunci seseorang dalam ruangan, mencubit, mencakar, juga termasuk memeras dan merusak barang yang dimiliki orang lain. Kontak verbal langsung. Tindakan mengancam, mempermalukan, merendahkan, mengganggu, memberi panggilan nama, merendahkan, mencela, mengejek, mengintimidasi, memaki, menyebarkan gosip. Yang ketiga, perilaku nonverbal langsung. Tindakan melihat dengan sinis, menjulurkan lidah, menampilkan ekspresi muka yang merendahkan, mengejek atau mengancam, biasanya disertai oleh bullying fisik atau verbal. 4. Perilaku nonverbal tidak langsung. Tindakan mendiamkan seseorang, memanipulasi persahabatan sehingga menjadi retak, sengaja mengucilkan atau mengabaikan, mengirimkan surat kaleng. Cyberbullying, tindakan menyakiti orang lain dengan sarana media elektronik, merekam video intimidasi, pencemaran nama baik lewat media sosial. Yang terakhir yaitu keenam, pelecehan seksual. Kadang tindakan pelecehan dikategorikan perilaku agresi, fisik atau verbal. Dampaknya yaitu bagi korban depresi dan marah, rendahnya tingkat kehadiran dan rendahnya prestasi akademik siswa, menurunnya skor tes kecerdasan atau IQ, dan kemampuan analisis siswa. Dampak bagi pelaku. Pelaku memiliki rasa percaya diri yang tinggi, dengan harga diri yang tinggi pula, cenderung bersifat agresif dengan perilaku yang pro terhadap kekerasan, tipikal orang berwatak keras, mudah marah dan impulsif, toleransi yang rendah terhadap frustasi, memiliki kebutuhan kuat untuk mendominasi orang lain dan kurang berempati terhadap targetnya. Dengan melakukan bullying, pelaku akan beranggapan bahwa mereka memiliki kekuasaan terhadap keadaan. Jika dibiarkan terus-menerus tanpa intervensi, perilaku bullying ini dapat menyebabkan terbentuknya perilaku lain berupa kekerasan terhadap anak yang perilaku kriminal lainnya. C. Dampak bagi siswa lain yang menyaksikan bullying. Jika bullying dibiarkan tanpa tindak lanjut, maka para siswa lain yang menjadi penonton dapat berasumsi bahwa bullying adalah perilaku yang diterima secara sosial. Dalam kondisi ini, beberapa siswa mungkin akan bergabung dengan penindas karena takut menjadi sasaran berikutnya, dan beberapa lainnya mungkin hanya
akan diam saja tanpa melakukan apapun. Dan yang paling parah, mereka merasa tidak perlu menghentikannya. Solusi mengatasi permasalahan. Upaya yang harus dilakukan untuk mengatasi bullying meliputi program A. Pencegahan. Dilakukan secara menyeluruh dan terpadu, dimulai dari anak, keluarga, sekolah, dan masyarakat. Pencegahan melalui anak dengan melakukan pemberdayaan pada anak agar A. Anak mampu mendeteksi secara dini kemungkinan terjadinya bullying. B. Anak mampu melawan ketika terjadi bullying pada dirinya. C. Anak mampu memberikan bantuan ketika melihat bullying terjadi. Pencegahan melalui keluarga. Dengan meningkatkan ketahanan keluarga dan memperkuat pola pengasuhan antara lain A. Menanamkan nilai-nilai keagamaan dan mengajarkan cinta kasih antar sesama. B. Memberikan lingkungan yang penuh kasih sayang dengan memperlihatkan cara berinteraksi antar anggota keluarga. C. Membangun rasa percaya diri anak, memupuk keberanian dan ketegasan serta pengembangan kemampuan anak untuk bersosialisasi. D. Mengajarkan etika terhadap sesama. Berikan teguran, mendidik jika anak melakukan kesalahan. E. Mendampingi anak dalam menyerap informasi, utamanya dari media televisi, internet, dan media elektronik lainnya. Pencegahan melalui sekolah. A. Merancang dan membuat desain program pencegahan yang berisikan pesan kepada murid bahwa perilaku bullying tidak diterima di sekolah dan membuat kebijakan anti-bullying. B. Membangun komunikatif efektif antara guru dan murid. C. Diskusi dan ceramah mengenai perilaku bully di sekolah. D. Menciptakan suasana lingkungan sekolah yang aman, nyaman, dan kondusif. E. Menyediakan bantuan kepada murid yang menjadi korban bully. F. Melakukan pertemuan berkala dengan orang tua atau komite sekolah. Pencegahan melalui masyarakat. Dengan membangun kelompok masyarakat yang peduli terhadap perilaku dan perlindungan anak dimulai dari tingkat desa atau kampung. B. Penanganan menggunakan intervensi pemulihan sosial atau rehabilitasi. Merupakan proses intervensi yang memberikan gambaran yang jelas kepada pembuli bahwa tingkah laku bully adalah tingkah laku yang tidak bisa dibiarkan berlaku di sekolah. Pendekatan pemulihan dilakukan dengan mengintegrasikan kembali yang menjadi korban bully dan murid yang telah melakukan tindakan agresif atau bullying bersama dengan komunitas murid lainnya ke dalam komunitas sekolah, supaya menjadi murid yang mempunyai daya tahan dan menjadi anggota komunitas sekolah yang patuh dan berpegang teguh pada peraturan dan nilai-nilai yang berlaku. Program pendekatan pemulihan sosial ini mempunyai nilai utama, yaitu penghormatan, pertimbangan, dan partisipasi. Prinsip yang digunakan adalah 1. Mengharapkan yang terbaik dari orang lain. 2. Bertanggung jawab terhadap tingkah laku dan menghargai perasaan orang lain. 3. Bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukan. 4. Peduli kepada orang lain. Demikian pelaksanaan materi bullying pada MPLS SD Manggetayu Kulon. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.